Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya Taurus? Semoga Taurus happy always ya, sehat selalu. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang sesuatu yang akan terungkap, tentang percintaan kamu, tentang kehidupan kamu, masalah finansial, karirnya kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Dan aku tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Taurus semuanya bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Taurus, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu rasakan energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kamu bayangkan di sini ya. Oke, bayangkan sesuatu yang akan terungkap. Apa itu? Sesuatu yang akan terungkap. Apa itu? Apa yang ada dalam hatinya dia? Kita akan lihat di sini ya. Bisa saja itu sesuatu yang akan kamu dengar atau kamu rasakan dari dia. Oke. You and I were too young. I wonder if you are happy without me. Dan di sini selanjutnya ada you don't know how hard it was to let you go. Okay. Ada the timing just was not right for us. Nah, ada so many things remind me of you. Kita akan lihat lagi untuk bottom of the deck-nya kamu. I replay our conversation over and over. Nah, dia selalu memutar percakapan kamu ya, percakapan kalian gitu ya. Mungkin selama ini atau saat ini kamu sudah terpisah dengan dia. Kondisi di mana mungkin kamu berjauhan bisa saja, yang bagi kamu yang LDR-an bisa saja ya di sini. Nah, di sini buat Taurus, di sini energi banyak orang bisa berbolak-balik juga energinya, bisa yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan bisa resonate bisa tidak dengan kamu di sini. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum menjadi milik kamu ya. Semoga ke depan nantinya akan bisa kebaca energi kamu di sini. Oke. You and I were too young. Jadi di sini kamu dan saya itu masih terlalu muda. Jadi di sini salah satu dari kamu atau mungkin ada sesuatu yang bukan tidak seide ya antara kamu dengan dia. Ya mungkin di awal hubungan kamu dengan itu baik-baik aja. Dan kamu di sini bisa saja ingin suatu kepastian, bisa saja kamu ingin berkomitmen. Ya, aku kan rasanya sudah matang nih. Aku rasanya sudah pantas deh untuk menikah atau dinikahi. Jadi ya, kita kan punya hubungan, kita kan menjalin hubungan. Apa salah kita mengarah ke jenjang yang mungkin lebih jauh gitu ya. Ya, pernikahan gitu ya. Nah, tapi dia mengatakan itu. Sepertinya dia belum sempat. Kenapa? Itu ya. Yang bisa diungkapkan ke kamu itu ya terungkap itu bahwa dia merasa bahwa masih terlalu muda ya, belum matang gitu loh. Itu yang dirasakan dia. Banyak alasan di sini kenapa dia punya alasan seperti itu, bisa saja kamu bisa cari tahu dan akhirnya terungkap bahwa ya dia belum siap gitu ya. Itu salah satunya. Bisa saja dia belum dewasa di sini. Dia merasa belum apa ya? Pemikiran itu mungkin masih ingin bermain-main atau untuk bersenang-senang gitu. Jadi itu, wah ternyata aku selama ini ya sudah membuang waktu dong gitu ya. Selama ini aku menjalin hubungan kamu itu ya kita membina hubungan itu, melanjutkan hubungan itu. Kita kan tujuan hubungan ini kemana? Ya menikah ya. Nah itu satu tujuan utama di mana kita punya hubungan, saling berhubungan gitu ya, saling menjalin hubungan. Nah itu di sini. Jadi itulah akhirnya kamu bisa merasakan bahwa dia sebenarnya tidak serius gitu ya.
Nah, jadi jika kamu ketemu dengan seperti itu, ya kamu harus bisa pastikan ke diri kamu harus gimana ini ke depannya. Kalau memang tidak ada kelanjutan, tidak ada kepastian, tidak ada komitmen, aku kan buang-buang waktu selama ini. Sementara umur aku udah berapa? Aku tidak mungkin untuk bermain-main lagi. Nah, di sana ya, akhirnya kamu bisa saja mengambil keputusan, kamu memutuskan bahwa ya udah, kita pilih jalan masing-masing gitu. Jangan terlalu kamu pikirkan, ya udah aku tunggu sampai kapan gitu ya. Nah, seandainya kamu memang jodoh, kamu akan ketemu lagi. Ya, walaupun sudah terpisah, kadangkala bisa kembali lagi loh. Ya, benar. Jadi itu biasanya ya, kadangkala Tuhan itu membolak-balikkan hati manusia. Bisa saja dia suka berubah-ubah ya. Satu hari itu kadang bisa saja energi kita itu berubah-ubah. Kadang 2 hari, 3 hari juga bisa berubah ya energi itu. Jadi bisa saja saat kamu mengatakan itu dia lagi tidak konsentrasi gitu ya. Lagi entah itu dia lagi banyak pikiran, entah lagi dia sibuk atau apa gitu ya. Ya, bisa saja. Nah, mungkin bisa saja kamu besok ulang lagi ya. Kalau mungkin sudah berkali-kali kamu mengulang itu ya, kalau tidak ada kepastian juga ya terpaksa kamu ambil keputusan ya. Jangan terlalu kamu pikirkan hal-hal seperti itu. Walaupun kamu mencintai dia ya, nanti kamu juga yang akan sakit, kamu juga yang akan menderita gitu ya. Oke. Nah, di sini ada kata I wonder if you are happy without me. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Nah, itu dirasakan di sini terlihat bahwa hubungan kamu itu sudah break sama dia, sudah terpisah, sudah berjarak ya. Jadi dia pengen mengetahui di sini, apakah kamu itu bahagia tanpa aku? Ternyata dia masih mikirkan kamu di sini. Walaupun kamu sudah terpisah dari dia, walaupun mungkin kamu berjauhan dari dia, dia masih tetap mikirkan kamu. Apakah kamu bahagia tanpa aku? Gitu ya. Nah, bisa saja ini yang terungkap oleh kamu. Dia merasa bahwa tanpa kamu, tanpa dia gitu ya, kamu itu tidak bisa bahagia atau apa. Jadi itu yang dirasakan dia. Jadi juga kepikiran juga bagi dia di sana. Walaupun dia berjauhan dengan kamu, atau mungkin di sini kondisinya kamu ada yang LDR-an gitu ya. Long distance relationship. Ya, oke. Nah, itu di sini yang terlihat ya. Jadi bisa saja dia pengen mengetahui bagaimana kondisi kamu sekarang ya. Nah, itu. Di sini ada kata selanjutnya. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa sulitnya melepaskanmu. Nah, ini kondisi dimana kamu dengan dia itu sulit untuk dipisahkan. Tapi harus berpisah gitu loh. Kenapa? Bisa saja di sini ada perbedaan kamu yang tidak bisa kamu perjuangkan, tidak bisa kamu selesaikan masalahnya ya. Atau kamu di sini berbeda negara, atau berbeda keyakinan, atau banyak sekali perbedaan di sini, atau ada keegoisan. Nah, itu jadi dia merasa bahwa sulit sekali dia melepaskan kamu. Atau mungkin dia di sini kondisi di mana dia harus meninggalkan kamu demi pekerjaannya dia gitu ya. Jadi akhirnya dia terpaksa nih meninggalkan kamu walaupun sangat sulit sekali gitu. Nah, itu. Oke. Itu akan terungkap ya bahwa tiba-tiba kok dia mau pergi ya gitu ya. Tiba-tiba sebenarnya di awal kan kamu kan tidak ada berbicara atau mengatakan bahwa kamu akan pergi meninggalkan aku gitu ya. Dan aku juga tidak tahu apa salah aku, kenapa kamu bisa meninggalkan aku. Nah, bisa saja ya kondisi seperti itu ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Di sini the timing just was not right for us. Waktunya tidak tepat buat kita. Buat kami ya, for us. Bisa ya. Nah, itu. Kenapa? Ya mungkin di sini bagi kamu dengan dia yang saling terkoneksi ataupun apa, yang menginginkan suatu hubungan yang lebih jelas. Nah, itu mungkin dia mengatakan belum tepat. Kenapa alasannya? Ya bisa saja saat ini aku belum bisa berkomitmen dengan kamu karena aku masih membutuhkan suatu finansial aku gitu ya. Aku perlu memenuhi semuanya dulu. Aku harus mengumpulkan buat kita ke depannya gitu loh. Nah, bisa saja seperti itu ya gambaran dari dia.
Jadi waktunya itu yang dia katakan ya tidak tepat untuk kita. Untuk kita ngapain ya? Untuk kita berkomitmen atau apa? Bisa saja ya. Atau di sini ya kondisi di mana dia itu masih punya hubungan dengan seseorang gitu ya. Jadi dia belum bisa memastikan hubungan itu bersama kamu. Oke. Nah, di sini ada so many things remind me of you. Banyak begitu hal yang mengingatkanku padamu. Ya, sangat banyak sesuatu yang mengingatkan aku padamu. Jadi di sini kondisi memang kamu sudah terpisah ya. Jadi seseorang itu masih memikirkan kamu, masih mengingat momen-momen yang pernah kamu jalani bersama dia gitu ya. Nah, itu terlihat jelas sekali ya di sini. Jadi di mana kamu di sini memang I replay our conversation over and over ya. Di sini aku memutar semua percakapan kita gitu ya, berulang-ulang. Nah, itu bisa dikatakan di sini so many things remind me of you. Ini terkoneksi, ini bisa kita sinkronkan ya, kartu ini dua. Jadi sangat terkait sekali, dimana bahwa ya dia tidak bisa terpisah dari kamu. Dia sangat menginginkan kamu kembali. Ternyata perpisahan itu membuat bencana bagi dia ya, bisa saja. Dia sangat tersiksa, dia sangat merasa kesepian, dia merasa kangen yang berat sama kamu ya. Kerinduannya sangat sangat membatin juga sih ke dia. Jadi di sini dimana bahwa ya kamu harus tahu bahwa saat ini aku lagi rindu kamu gitu loh. Nah, bagi kamu yang sudah terpisah, bisa saja ini mantan kamu ataupun seseorang yang di masa lalu kamu ya, buat Taurus. Oke. Kita lihat di sini lagi buat Taurus, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching atau ya mau curhat mau apa, kamu silakan lihat kotak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh cek dari cek, sesuaikan aja dengan kondisinya kamu, case-nya kamu. Kamu bisa lihat dia di kolom deskripsi juga. Oke, kita lanjut di sini. Oke. Kamu rasakan energi kamu. Rasakan apa yang akan terungkap oleh kamu lagi, yang ingin kamu ketahui tentang dia atau pekerjaan kamu di sini. Oke. Ada King of Pentacles di sini untuk bottom energy-nya kamu ya. Ada The Hermit. Ada King of Cup. Ada Page of Wands. Ada The Empress. Ada King of Swords. Ada Virgo di sini. Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Oke. Aries, Leo, Sagi. Dan Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini ya. Buat Taurus, kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terungkap di sini? Saat ini kamu pengen merenungi ya. Kamu pengen mengetahui ya. Atau bisa saja kamu dengan dia itu saling introspeksi diri, saling merasakan bahwa ya aku itu membutuhkan kamu sebenarnya, dan kamu juga membutuhkan aku sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan. Nah, The Hermit di sini. Bisa saja dia seseorang ternyata yang punya sisi spiritual yang cukup kuat ya. Dia mengetahui bahwa hidup ini harus dijalankan apapun yang terjadi. Nah, itu. Kadang-kala di sini butuh introspeksi diri sih. Dimana bahwa ya aku harus ngapain dia ke depan. Kalau seperti ini aku nantinya gimana gitu loh. Jadi intinya pengen perbaikan diri lah di sini ya, bagi kamu ataupun dia di sini. Dan ada juga di sini King of Cup. Ada sesuatu yang membuat dia mempunyai perasaan yang sangat ya tenang, dia kalem di sini, dia juga punya wibawa di sini. Jadi seseorang ini bisa saja akan terkoneksi sama kamu
bisa saja dia pengen datang ke kamu, bisa saja dia itu suka sama kamu gitu ya. Nah, kalau kita sinkronkan dengan diimpress, tapi semua itu mungkin belum terjawab oleh kamu. Kenapa? Masih ada sesuatu yang dia rahasiakan. Ya bisa saja dia seseorang yang single parents ataupun dia sudah pernah menikah, ataupun dia di sini seseorang yang dikatakan ya punya seorang keturunan atau anak gitu ya. Bisa saja di sini ada di impress juga ya. Ada King of Cups. Jadi perasaan itu sebenarnya udah penuh sih untuk dia. Tapi ya di sini itu yang membuat kamu merasa berpikir, kenapa ya? Haruskah aku dengan dia? Haruskah aku menjalin hubungan dengan dia? Apakah nanti ke depannya akan ada masalah gitu ya? Itu yang kamu rasakan di sini. Jadi seseorang itu kalau kita sinkronkan dengan King of Swords, seseorang juga memikirkan dia ya. Saling ada beberapa orang mungkin nih yang memikirkan kamu ataupun dia di sini ya. Karena ada saling berhadapan di sini nih ya. Nah, itu kondisinya di sini mungkin bisa saja kamu yang single parents ataupun dia. Jadi ada beberapa orang yang terkondisi sama dia tapi tidak bisa melangkah ke dia. Kenapa? Karena baru terungkap bahwa dia seseorang yang ternyata dia seorang single parents. Ternyata dia seseorang yang sudah punya hubungan. Ternyata dia seorang yang sudah pernah menikah gitu ya. Nah, itu. Nah, itu di sini terlihat jelas. Jadi di sini kamu di situ kamu merasakan bahwa ya udahlah, kita pikir-pikir dulu, kita renungkan dulu, kita rasakan dulu ini seperti apa. Kalau memang ini tidak bisa diperjuangkan, ya udah kita move on dari itu gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Nah, kalau kita lihat dari segi finansialnya kamu, King of Pentacles di sini itu merupakan orang yang bisa dikatakan punya power yang cukup kuat, ataupun di sini menggambarkan dia seorang pemimpin, atau dia mempunyai suatu pekerjaan atau bisnis ya, atau punya usaha. Di sini orang yang sudah kaya raya ya. Itu menggambarkan kamu di mana kamu akan bisa berhasil. Tapi walaupun banyak cobaan di sini. Kalau dari segi percintaan kamu mungkin agak sedikit rumit ya. Mungkin penuh tantangan, banyak rintangan gitu ya. Tapi kalau dari segi finansial kamu sih aman-aman aja ya. Tidak ada masalah terlihat di sini. Ya, kalau keberuntungan itu selalu ada pada kamu dari segi pekerjaan ya. Tapi kalau dari segi finansial kayaknya kamu mungkin agak sedikit ada permasalahan, atau mungkin agak sedikit penuh perjuangan lah gitu ya. Nah, itu yang terlihat di sini ya dari kartu ini buat Taurus. Oke. Kita akan lihat lagi di sini cerita kamu selanjutnya buat Taurus seperti apa. Oke. Taurus, seperti apa lagi cerita kamu selanjutnya? Hidup kamu, percintaan kamu, masalah keuangan kamu, dan finansial dan pekerjaan kamu. Kita akan lihat di sini ya. Oke. Di sini ada give your relationship change, work on your partnership. Nah, di sini memang terjadi suatu hubungan yang mungkin di awal itu pertemanan, tapi di sana ada sesuatu rasa ya yang berbeda dari pertemanan itu, melihatkan bahwa ada suatu cinta, ada suatu kenyamanan ya. Bisa saja di sini express your love, cinta mungkin yang secara tiba-tiba datang kepada kamu ya, buat Taurus. Dan di sini juga bisa dikatakan kamu merasakan bahwa dia menunjukkan bahwa ya dia berteman, kita berteman. Tapi kenapa ya? Kok dia sepertinya berbeda? Kayaknya perlakuan dia itu seperti orang yang saling mencintai gitu ya. Nah, ini bisa saja cinta itu datang secara tiba-tiba kepada kamu. Calling in your soulmate. Bisa saja dia soulmate-nya kamu. Jadi rasa itu ada chemistry, rasa kayak ada tarik menarik ya, ada magnetnya. Jadi ya itu yang membuat kamu ya udah, semuanya itu membuat kamu semangat, make the effort gitu ya. Jadi apapun itu membuat kamu merasa bangkit kembali, semangat lagi. Hidup kamu yang mungkin dulu sebelum ini agak melemah gitu ya, agak sedih, agak lunglai ya gitu. Akhirnya kamu bangkit, kamu semangat karena ada sesuatu yang memberikan effort kepada kamu gitu. Nah,
Bisa dikatakan di sini love yourself first. Jadi cinta, satu-satunya cinta yang mungkin akan kamu dapatkan di sini buat Taurus ya. Nah, ini kondisinya bisa terjadi pada kamu yang menjalin hubungan TTM atau pertemanan, atau mungkin di sini kondisi kamu itu rekan kerja yang di awal itu kamu hanya merasakan bahwa ya kita berteman, tidak ada hubungan lain selain berteman, tapi dia menunjukkan dari tindakan dia, dari perilakunya dia, dari caranya dia, itu menunjukkan bahwa itu rasanya berbeda gitu loh. Nah, jadi dia beranggapan bahwa aku kenapa ya kok bisa merasakan ini seperti chemistry gitu loh dengan kamu, seperti ada kesamaan gitu loh. Nah, bisa saja ini mirror ya. Mirror di sini kamu merasakan, dia juga merasakan. Ada cerminan dari kamu masing-masing. Kok kita punya kesamaan ya gitu ya. Tapi tidak selamanya yang kesamaan itu bisa sama ya kalau punya chemistry. Kadang-kadang juga ada perbedaan, pasti ada ya. Itu yang membuat kamu di sini menjadi ya berbeda hubungannya gitu ya. Tidak ya, gimana kalau kita merubah semuanya, hubungan ini menjadi hubungan percintaan gitu ya. Nah, semoga aja kamu akan bisa merasakan bahwa disinilah kamu menemukan cinta kamu. Mungkin selama ini kamu agak rumit ya percintaan kamu, masalah percintaannya mungkin kamu di sini hanya fokus dengan pekerjaan. Jadi kamu sulit meluangkan waktu untuk memikirkan percintaan. Jadi ya udah sangat ribet sekali yang kamu anggap gitu ya. Jadi akhirnya kamu menemukan juga setelah kamu menyadari, aku nggak mungkin kerja terus, aku nggak mungkin karir terus gitu ya. Aku butuh bahagia juga ini di sini, karena kamu juga melihat teman-teman kamu, orang-orang lain gitu ya, pada bahagia nih sama pasangannya. Jadi aku juga pengen. Jadi disitulah kamu mungkin memulai untuk bisa menjalankan hidup kamu mungkin secara normal, seperti selayaknya orang-orang, mungkin teman-teman kamu yang punya cinta gitu ya. Nah, seperti itu ya Taurus. Oke, di sini cerita hidup kamu, cerita cinta kamu. Segala sesuatu itu mungkin akan bisa kamu ungkap di sini. Buat Taurus, semoga ini bermanfaat, semoga kamu bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.